kalian sudah menciptakan monster yang sangat hebat. Dari TK terbully, nangis saya waktu itu. Semisal dilepaskan di alam liar, saya masih bisa hidup. Saya baik-baik saja, tapi di belakang marah, mau ngobrak-ngabrik perasaan gitu loh. Wah, saya suka gitu, karena kalian bakal minta hutang. Perkenalkan, nama saya Nuli ini, dan saya pelaku usaha di bidang keripik, jualan keripik. Sudah berjalan selama bertahun-tahun, dan juga seorang ilustrator atau desain ilustrasi, dan saya juga melakukan usaha kecil-kecilan di sepatu. Ya, sangat tidak menyenangkan sekali waktu itu. Kayak apa ya? Sangat-sangat terasingkan. Saya terbuli itu dari TK. Dari TK, entah apa. Kayaknya emang takdir. Dari TK terbuli, kayak selalu, aduh, nangis pulang, nangis. Dan itu berlanjut sampai saya SD. Mungkin sejauh ini ya karena faktor ekonomi. Karena saya berbeda dan saya susah buat diatur mereka. Gitu. Maunya mereka itu kayak ya umumnya anak kecil kan ya kayak bos-bosan gitu, ini dibuat kacung, kalau saya ya nggak mau, itu bukan saya seperti itu, nggak mau banget, sehingga saya dikucilkan, dibully, bahkan pernah saya tuh diprok-prok anak banyak, saya jalan sendirian di depan, setiap saya noleh mereka mundur sambil sorak-sorak gitu, saya jalan lagi, saya keprok-prok lagi, nangis saya waktu itu. Pembulian berlangsung sampai hmm, akhir-akhir SD di situ karena saya benar-benar muak dan sedikit perlawanan sih. Tapi di situ saya baru sadar kalau ternyata saya mengalami trauma ke bawah sampai SMP. Traumanya seperti setiap ada kayak candaan gitu ya. Padahal ini bercanda, tapi saya nggak tahu kalau itu bercanda. Kayak merasa dihina, merasa apa. Kayak temperamen banget sehingga saya sensitif. Di SMP itu saya juga nggak punya teman karena mereka itu menghindari, nggak mau saya main fisik dan lain-lain. Dampaknya itu, dampak saya terbuli karena saya takut. Nah, saya melawan itu bukan karena saya berani, tapi daripada saya yang terbuli terus, mau sampai kapan, mending saya yang duluan. Yaitu kesalahan saya waktu SMP. Saya menyerang mereka dan juga bertahan. Waktu itu juga pernah dikeroyok sampai 20 anak. Ya, iya saya dikeroyok itu. Selesai dipisah dan saya nunggu titik di mana momen saya mau balas satu persatu. Cuman waktu itu teman saya terlalu baik sih. Ada momen di mana saya bisa membalas ini, itu saya masih dicari gara-gara lagi. Di situ posisinya anak-anaknya sama banyak, bahkan ada guru-guru. Saya menantang, terus teman saya jangan dulu, nanti aja. Kalau cari masalah lagi baru kamu latihan ini, terus sekarang jangan. Kayak ditahan-tahan terus. Meskipun begitu ya, teman-teman saya tuh juga sering dibully juga. Teman-teman saya di SMA itu teman-teman yang tersingkirkan juga. Jadi sampai sekarang ini benar-benar apa ya, bertahan kami, bertahan dan saling menolong, bahkan tidak perhitungan dan lain-lain, saling mendukung. Cuman itu teman-teman saya. Waktu SMK itu sangat-sangat tidak sesuai passion. Nah, sebenarnya kan saya suka bidang di menggambarkan desain itu sama memasak. Saya mau ambil tata boga. Tapi waktu SMP saya ini tidak niat buat sekolah karena mindset saya waktu itu SMP tidak menentukan masa depan saya. Nah, itu kesalahan juga. Tapi di sisi lain saya juga tidak menyesal karena saya mencoba mengimbangi dan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Waktu SMK saya nggak diterima di SMK yang ada jurusan tata boganya. Itu karena dalamnya kurang komanya doang, kurang koma dua, nggak lebih. Sehingga nggak bisa dong masuk. Di sisi lain kan ada opsi lain, desain yang bisa dikatakan itu bidang saya. Saya nggak bisa karena
orang tua bilangnya, ah kejauhan, jangan nanti kejauhan gini gini gini. Padahal saya tahu, sampai saya pernah ngomong juga, ya, karena biaya ya gitu. Terdiam dong orang tua saya. SMK nggak punya teman sama sekali. Bahkan setiap ada pernikahan saya selalu tidak diundang, sendirian. Sampai sekarang kadang kecewa, tapi di sisi lain bodo amat, nggak peduli. Ya saya itu fokus belajar aja, soalnya ya saya kan nggak punya ijazah juga, mau ngelamar ke sana sini juga nggak bisa, sehingga ya bingung sebenarnya mau kerja apa. Tapi ya mungkin karena potensi saya dan skill saya di bidang desain, meskipun saya nggak ada basic di jurusan tersebut, tapi saya sering direkrut. Ya dari situ saya berkembang dan belajar, dan itu nggak butuh waktu sebentar, sangat lama, bertahun-tahun. Ada momen di mana saya ke dapur itu, saya kan mau makan nih, mau sarapan, dan lapar pagi-pagi, ngecek lauk, ngecek lauk dong. Ternyata saya cicipin nih, ada sosis, atau tebunya, kayaknya enak gitu, kayaknya enak. Waktu saya cicip, kok gini rasanya, ini basi banget, kata luar saya ini, nggak saya makan. Saya bilang nih bu, bu ini kenapa sosisnya kok gini, ini kata luar saya kok dimasak. Diam aja ibu, diam aja, kalau ada apa-apa bilang, nggak apa-apa, biar aku yang cari gitu. Ya itu bener, di depan ibu saya baik-baik saja, tapi di belakang marah. Kayak sempet beberapa hari itu saya benar-benar marah dan kayak menyendiri, ngopi sendirian sambil nangis gak jelas waktu itu. Kayak gimana caranya saya harus banyak duit, gimana caranya saya harus memulai dan lain-lain. Karena ya nggak sekali dua kali seperti itu, pernah sampai itu singkong, nggak ada nasi, malah ada singkong, jadi disuruh makan singkong karena nggak ada lauk dan nasi buat alternatifnya. Kalau nggak gitu ya nasi sama garam, ya nasi sama garam, sering saya seperti itu. Sehingga ya semisal dilepaskan di alam liar, saya masih bisa hidup. Setelah itu saya benar-benar kayak mencari caranya gimana saya tidak selamanya di kondisi seperti ini, dan gimana caranya saya tidak menyusahkan dan tidak mau melihat kayak keluarga itu susah gitu, apalagi lihat kayak orang tua nangis terus, itu mengganggu fokus juga di sisi lain. Tapi di sisi lain juga kayak mau ngobrak-ngabrik perasaan gitu loh, kayak kacau banget, ini mau gimana nggak tahu, harus apa, sampai kapan kayak gini, bener-bener marah semarah-marahnya gitu. Seperti itu keadaan yang sangat-sangat tidak ingin saya ulangi, dan saya ingin mengakhiri semua itu dengan sesuatu yang saya usahakan, meskipun saya jarang dapat dukungan kecuali dari orang-orang yang dekat dengan saya dan yang percaya sama saya. Terkadang nih ada juga yang seolah-olah mendukung, tapi di belakang menertawakan. Ini bisa apa? Nggak mungkin jadi, nggak bisa. Soalnya secara logika gini-gini, dia gini, ya beda sama yang lain. Wah, saya suka gitu. Ya, saya berbisnis grafik setelah lulus hampir 1 tahun. Oh, nggak sampai 1 tahun, 6 bulanan. Langsung memutuskan itu. Kenapa keripik? Karena itu modalnya kecil dan peluangnya juga sangat bagus untuk di wilayah sini, di wilayah saya. Sehingga saya mikirnya ini potensial banget. Dan keripik yang saya jualkan juga keripik khusus. Nah, keripik khusus ayam itu kayak nggak ada matinya, soalnya kan bukan tren-trenan seperti basreng, keripik kaca, dan lain-lain. Kalau es contohnya itu kayak es kepal atau cacin waktu itu kan pernah hype, tapi nggak pernah bertahan lama. Ya saya ambil peluang yang potensial dan nggak ada masanya gitu. Banyak masa tetap ada. Saya ambil keripik khusus itu, tapi ya itu naik turun, ah untung rugi, untung rugi. Tapi di sisi lain saya nggak pernah merasa rugi dan nggak pernah merasa
menganggap sebuah kegagalan itu sebagai sebuah hal yang buruk. Karena saya punya prinsip tersendiri. Nah, beliau ini punya usaha itu usaha kopi. Dia menjual kopi, dioper ke kafe sana ke sini. Nah, intinya pernah bilang, kalau kamu mau memulai sesuatu, jangan sampai pernah berhenti. Kalau kamu berhenti, mending gak usah mulai. Banyak soalnya, yang orang jualan, suka raminya doang. Suka raminya doang, tapi nggak mau sepinya. Ya mending gak usah lah. Gak usah usaha ngapain, buang-buang waktu. Jalaninya saat ini, saya pagi waktunya. Dan itu tiap hari juga aktif semua kan. Cuman dulu sempat kalang kabut, nggak bisa memanage waktu. Ya bener-bener satu selesai, satunya nggak selesai. Kadang nggak selesai semuanya. Sama kena komplain dan lain-lain. Nah, tegur. Tapi sejauh ini saya mulai bisa kayak mengatur hal tersebut dan mendisiplinkan saya sendiri. Nah, saya bisa disiplin itu karena saya mencoba menggunakan prinsip di saat saya lelah, saya harus lebih lelah lagi. Karena kalau nggak gitu, saya bakal stuck dan di sini aja. Saya harus lelah dan saya harus lebih lelah lagi tiap harinya. Ambil sepatu, jualan keripik, ngontrol, produksi dan lain-lain. Terus lanjut ke desain. Sekitar 4 orang. Ya, ada sales, ada yang packing, sama ada yang marketing di sekolahan sendiri pasarnya. Nggak punya pacar saya. Saya sering itu. Saya kan kalau ditanya, kalau masalah hubungan sama perempuan, hampir dikatakan saya 95% gagal terus. Kalau dari saya yang dulu nih, ya karena faktor ekonomi. Pernah saya disukain orang, cewek, penasaran, rumahnya Ilmi di mana sih gitu. Seneng banget di saat dikasih tahu, oh itu rumahnya. Sejak itu dia cuek ke saya. Dan pernah saya itu, wah saya ini cowok yang setia sebenarnya. Nggak pernah ninggalin wanita, tapi selalu ditinggalin. Nah itu rata-rata karena teman-temannya. Ya, semenyedihkan itu ternyata hidup tanpa mempunyai sepeser uang. Itu menyedihkan dan saya tidak ingin seperti itu. Makanya saya memulai usaha dan di saat lelah saya harus lebih lelah. Nggak boleh ngeluh. Di saat gagal, ngapain sedih juga kan. Kegagalan itu bukan suatu hal yang buruk bagi saya. Karena saya merasa kegagalan itu adalah suatu tingkatan level. Dari gagal kita bisa evaluasi, kita bisa mencari solusi, tergantung kita mau ambil jalur kanan atau kiri. Kalau kita jalur kiri ya kita merenung, ngeluh, nggak mau mengusahakan lagi, nyerah begitu saja dan putus asa dan berhenti. Intinya ya kalau saya di saat saya memulai, saya nggak boleh berhenti dan saya harus menikmati proses itu. Konsekuensinya gimana, saya harus mencapai semua itu sampai semuanya benar-benar terjadi apa yang sudah saya targetkan. Di saat gagal, saya merasa itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Dari situ saya yakin karena kita pernah gagal, jadi kan kita punya wawasan lebih luas lagi. Dari situ usaha kita bisa berkembang. Nah, kalau ngomongin kerugian, ya sering kalau rugi. Mungkin kalau dalam finansial bisa dikatakan rugi ya. Tapi kalau kita menyikapinya dengan positif, sebenarnya dari uang yang hilang itu kita menemukan kayak pelajaran baru yang bisa membuat kita lebih hati-hati dan kita lebih mengontrol lagi. Dari situ value kita sudah mulai bertambah, tergantung kita menyikapinya saja. Pembuli-pembuli saya dulu melihat saya sekarang sering menyapa duluan juga, sering, cuman saya wah kapok banget. Sering diajak ke sana ke sini, ayo ke sini ke sini, ah nggak bisa, sibuk kerja, nggak mau aku, butuh amat. Menyedihkan. Pernah soalnya waktu itu bensinnya ini hampir habis ya, bensinnya hampir habis.
waktu reuni gitu, ngeluh saya, bensinnya mau habis, aku nggak punya duit nih buat beli bensin. Mereka bingung, kayaknya rundingan saya nggak tahu ya. Terus saya itu disuruh duluan dengan kondisi bensin mau habis. Kamu duluan aja, kami ngikuti dari belakang, kamu di depan. Sudah jauh dong, sudah jauh itu berkilo-kilometer. eh Mereka belok ngebiarin saya dan nggak peduli. ah Ya itu pernah kejadian saya perihal seperti itu. Dan sering ya pernah juga ada teman-teman kumpul saya ikut, mereka malah lari. Intinya saya nggak boleh ikut. Kalau nggak gitu ya saya cuma dibuat butuh-butuhan aja. Udah tahu kondisi saya kayak gini, tapi masih setega itu buat ngemanfaatin gitu loh. Di sisi lain mungkin ya ya saya nggak apa-apa sih. Mungkin dulu saya emosi banget, sedih, nangis dan lain. Tapi kalau sekarang jujur saya nggak ada kebencian ke mereka. Cuman saya ya di sisi lain saya ya merasa itu privilege saya, karena ada suatu momen di saat saya lagi down, lagi nggak punya duit, bokek banget, usaha lagi down. Nah, ada teman saya nih, teman dekat saya ini secara ekonomi dia menengah ke atas ya, cukup banget. Tapi dia itu selalu bersikap biasa saja dan seadanya di depan saya. Dia ngeliat saya di kondisi seperti itu, dia bilang, kamu tahu gak sih nih, sebenarnya kalau ngomongin privilege nih, privilege itu nggak selalu tentang materi, uang, harta, dan lain-lain. Bahkan keadaan itu bisa menjadi privilege kita, tergantung gimana kita. Dari keadaannya seperti itu, kamu bisa jadi lebih berkembang, kamu belajar, kamu mencari solusi. Itu tidak dipunyai semua orang juga. Jadi privilege bukan tentang uang, tapi tentang gimana kita menyikapi satu keadaan juga. Keadaan juga privilege. Entah itu cuma kata-kata penenang ataupun enggak, tapi saya juga menerapkan apa yang teman saya bilang itu juga, karena saya merasa kedukung banget di saat saya seperti itu. Saya sering mau berhenti, hampir mau menyerah, tapi di sisi lain saya teringat sama omongan mas-mas tadi yang usahanya kopi itu. Selalu teringat, setiap saya menyerah saya ingat, kalau sudah memulai jangan sampai pernah berhenti. Mending gak usah memulai daripada buang-buang waktu. Ngapain? Saya selalu teringat hal tersebut sehingga saya masih bertahan sejauh ini. Di sisi lain, saya memulai usaha itu juga tanpa modal, tidak punya uang sebesar pun, 0 rupiah, tapi saya bisa memulai. Waktu itu saya nonton video ini di Instagram. Intinya, kalau mau memulai usaha itu yang utama itu adalah ilmu, skill, dan value kita. Uang itu nyusul. Ternyata itu benar. Jadi saya kurang setuju kalau ada orang yang memulai tapi dengan alasan modalnya nggak ada. Kalau untuk memulai, uang itu bukan yang nomor satu, tapi kayak ilmu dan cara kita, semisal jualan ya jualannya nanti gimana, dan basic kita ini harus memahami basic dari bisnis tersebut. Kalau kita tanpa modal atau nggak punya uang, jadi kalau mau memulai, yang ditambahkan itu adalah ilmu, bukan uang. Tapi di saat sudah berjalan, nah uang emang suatu yang utama buat apa? Buat pengembangan. Karena ya realistis saja, tanpa uang buat pengembangan juga nggak bisa. Ke depan yang saya lakukan adalah uh, mengembangkan, yang jelas mengembangkan lagi dan lagi, dan harus lebih berkembang lagi, entah keripik, entah ilustrasi ini, ataupun cuci sepatu. Dan karena ini adalah sebuah solusi juga, solusi karena kan saya memandang terkadang mereka yang ingin, contoh kecil ya, sepatu bersih, tapi mereka terkendala biaya gitu ya. Saya mencuci sepatu dengan sukarela,
dengan biaya yang rendah. Kalau yang penghasilan utama kan di keripik. Jadi kalau di sepatu itu gitu saya membantu mereka juga. Kalau di keripik ya saya benar-benar memperhitungkan. Tapi kalau untuk sepatu oke lah, saya terjangkau banget. Buat teman-teman yang suka membuli temannya, secara gak langsung kalian sudah menciptakan monster yang sangat hebat. Kalian jangan meremehkan teman-teman kalian tersebut, dan jangan pernah membuli lagi kalau kalian nggak pengen kalah saing di masa depan, karena kalian bakal minta hutang.